senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh yang tentunya diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Microsoft Team, Fuji TV, dan Suara Bersatu FM. Anak-anakku sekalian, tentunya pagi ini kita sama-sama merasakan nikmat yang tidak bisa kita hitung berapa banyaknya. Yang pasti kita semua harus menjadi hamba yang pandai bersyukur, anak-anakku sekalian. Senang sekali pada pagi hari ini kita berjumpa, di mana pada hari ini Bapak Guru menyapa pada hari ketiga dalam program pembelajaran jarak jauh tingkat SD. Namun tentunya sebelum kita mengikuti pembelajaran selanjutnya, maka terlebih dahulu saya ingin menyapa anak-anak kalian di seluruh pertama di 9 kita sama, tapi anak-anakku ya, kita semua apa yang kita lakukan hari ini semata-mata untuk kebaikan kita ke depan. Saya ingin menyapa dulu anak-anakku sekalian yang ada di setiap kecamatan, dan kalau bisa dijawab ya, gimana caranya menjawab? Iya, saya hadir Bapak Guru. Iya. Mulai dari Pulau 9, bagaimana kabar anak-anakku sekalian yang ada di sana? Tentunya sehat-sehat. Bapak Guru senantiasa mendoakan semoga anak-anakku yang ada di Pulau 9 senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang tua dan juga Bapak Ibu guru. Anak-anakku yang ada di Sinjai Utara sehat ke semua, di Bulu Podo, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, Sinjai Barat, ya. Begitu juga di Sinjai Borong. Tak lupa juga kami menyapa anak-anakku yang ada di Sinjai Timur. Nah, terakhir yang ada di Kecamatan Telimpoy. Selamat pagi semua anak-anakku, sehat ke semua. Ya, dan tentunya kita pagi ini mendoakan Bapak Bupati kita bersama keluarga, jaga begitu juga dan yang ada juga semua guru-guru kita se-Kabupaten Sinjai. Semoga tetap semangat melaksanakan tugas dan aman saat ini bersama tim Guru Maca. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, saya ingin menyapa dulu ya. Kalau Bapak Guru katakan siswa Sinjai, anak-anakku jawab maca, 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 harus maca. Oke, sudah tahu? Ya. Oke, saya ulangi ya. Siswa Sinjai, maca, 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 harus maca. Sekalipun kita dalam keadaan belum bisa bertemu karena ada ujian ya anak-anakku. Ada wabah yang melanda bumi saat ini, tetapi kita tidak boleh mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Jadi kita harus tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan diri kita sebagai siswa maca. Ya. Jadi kita dalam suasana seperti ini tetap kita belajar, tetap kita sama-sama memacu diri untuk mengembangkan prestasi kita dan juga minat dan bakat kita. Baik anak sekalian, jadi kita harus siapkan diri kita hari ini. Kita ikuti pembelajaran siswa kelas 6 tingkat SD. Siapkan bukunya, siapkan pulpennya tentunya. Kalau ada hal-hal yang penting yang kita lihat dari ibu guru kita sebentar yang akan menyampaikan materinya, dan boleh juga kalau ada ya hal yang mau dipertanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan, saya tahu loh anak-anakku yang sudah kelas 6 ya, boleh memberikan komentar dan pertanyaan sebagainya. Nah, mungkin seperti itu. Baiklah,
anak-anakku sekalian yang ada di seluruh kecamatan, kita sama-sama ikuti yuk pembelajaran hari ini. Tolong tetap semangat ya. Ya. Dan kepada Bapak Ibu orang tua kami, tak lupa kami ucapkan terima kasih. Saat ini mungkin ada mendampingi anak-anak kita. Dan juga Bapak Ibu guru yang ada di sekolah yang ikuti daripada program ini, kegiatan ini, bergabung ini, selamat bergabung dan selamat menghandle anak-anak kita sekalipun dari jarak jauh. Tetap kita saling memotivasi dan setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dari kami sementara cukup, dan kepada Bapak Ibu guru kita, Ibu Fahartimawati SPD, guru SD 84 Mangarabombang Sinjai Timur yang akan memberikan pembelajaran pada pagi hari ini. Dengan ini kepada Ibu, insyaallah dipersilakan untuk memberikan atau menjelaskan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah limpahan rahmatnya lah sehingga kita dapat bertemu, kita dapat bersilaturahmi walaupun secara virtual. Anak-anakku peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Kalau Ibu bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anakku, anak-anak Maca se-Kabupaten Sinjai menjawab, semakin sehat, semakin kuat, semakin cerdas. Ya, saya ulangi untuk peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai. Kalau Ibu bertanya, bagaimana kabarnya anak-anakku? Peserta didik Maca menjawab, semakin sehat, semakin kuat, semakin cerdas. Ya, saya ulangi ya. Bagaimana kabarnya peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai? Semakin sehat, semakin kuat, semakin cerdas. Oke, alhamdulillah. Saya merasa para peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai semangat mengikuti, memperkenalkan diri saya. Tapi tidak ada salahnya jika saya memperkenalkan diri saya kembali. Ya, nama saya Ibu Fahartimawati, biasa dipanggil Ibu Arti. Ya, saya adalah guru dari SD 84 Mangarabombang, tepatnya mengajar di kelas 6 SD. Baiklah anak-anakku sekalian, peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai, sebelum kita memulai pelajaran, seperti yang biasa kita lakukan di sekolah, ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk yang beragama Muslim, bisa mengikuti doa yang ada pada layar monitornya. Dan untuk yang beragama selain Islam, bisa berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai, ada yang pernah dengar salam PPK dan tepuk PPK? Saya kira salam dan tepuk PPK ini bukan hal yang asing untuk anak-anak Maca yang ada di Kabupaten Sinjai, ya. Jadi
Kalau ibu mengucapkan salam PPK dengan mengangkat tangan, anak-anak di rumah, peserta didik Macasa Kabupaten Sinjai menjawab, salam ya. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Saya ulangi ya, kalau ibu mengucapkan salam PPK, anak-anakku di rumah menjawab salam. Anak-anakku peserta didik Macasa Kabupaten Sinjai, sekarang kita akan salam dan tepuk PPK. Saya kira salam dan tepuk PPK ini bukan hal yang asing untuk anak-anak Macasa Kabupaten Sinjai. Karena ini sudah biasa kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Untuk kalau ibu mengucapkan salam PPK dengan mengangkat tangan seperti pada posisi hormat, anak-anakku di rumah juga mengangkat tangan ya dengan membalas salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Hebatnya dipertegas ya. Ucapan adalah doa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang hebat. Ya. Saya ulangi, kalau ibu mengucapkan salam PPK, anak-anakku di rumah menjawab salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Ya, itu tadi salam PPK ya. Sekarang kita ke tepuk PPK. Kalau ibu mengucapkan tepuk PPK, kasih tepukan 2 kali. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekarang kita sama-sama ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah ada sebagian mungkin di sini yang belum mandi, tapi semangatnya sangat luar biasa mengikuti pelajaran ini. Selanjutnya, setelah kita mempraktekkan salam PPK dan tepuk PPK, tidak ada salahnya kita sama-sama mendengarkan lagu Mars PPK.
putar. Menyapa dulu anak-anakku sekalian yang ada di Kabupaten Sinjai. Halo, yang di Kecamatan Pulau 9 sudah hadir? Sinjai Utara? Sinjai Timur? Apa? Belum mandi yang di Sinjai Timur? Ya, enggak apa-apa, nah. Yang penting sekarang standby di depan layarnya. Meskipun belum mandi, tapi insya Allah baunya tidak akan sampai ke sini. Yang jelasnya, terus ikuti pembelajaran ini sampai selesai ya. Yang di Kecamatan Sinjai Barat, Bulu Podo, Sinjai Selatan, Sinjai Borong, tempat kelahiran saya. Assalamualaikum. Dan Telu Limpoe, tempat penempatan saya pertama kali menjadi guru PNS. Halo, apa kabar semua? Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat walafiat, ya. Ya, anakku sekalian yang ada di se-Kabupaten Sinjai, hari ini insya Allah sebentar setelah kita sama-sama mendengarkan lagu Mars PPK, kita akan masuk ke pembelajaran kelas 6 tematik. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 3, bagaimana? Apakah anak-anakku sekalian di rumah sudah siap untuk belajar? Ya. Kalau sudah siap, ayo semua perlengkapannya, persiapannya untuk belajar disiapkan ya, supaya sebentar pada saat mengikuti proses pembelajaran, anak-anakku sekalian tidak meninggalkan layar monitornya atau layar HP-nya. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah, peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Batiar, ya. Saya mau mengecek semangatnya dulu pagi ini. Apakah para peserta didik di rumah masih semangat dalam mengikuti pembelajaran ini? Kalau Ibu mengatakan siswa Sinjai, atau saya mengatakan peserta didik Maca, anak-anakku di rumah, peserta didik Maca menjawab, Maca, 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 haruskah Maca? Ya, sekali lagi, kalau Ibu mengatakan peserta didik Maca, maka para siswa di rumah, peserta didik di rumah, menjawab, Maca, 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 haruskah Maca? Ya. Oke, anak-anakku sekalian, peserta didik Maca yang ada di rumah. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan. Oke, anak-anakku sekalian, para peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai. Hari ini, di pembelajaran tematik, kita akan membahas tentang selamatkan makhluk. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3. Nah, anak-anakku, peserta didik di rumah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu apa yang akan kita capai pada proses pembelajaran hari ini. Insya Allah sebentar, pada proses pembelajaran,
yang akan kita capai adalah peserta didik atau anak-anak Macakusa Kabupaten Sinjai bisa atau mampu menemukan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya. Yang kedua, anak-anak Macaku atau peserta didik Kabupaten Sinjai mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel yang sudah disediakan. Yang ketiga, peserta didik Maca mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Terakhir, peserta didik Maca mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita masuk kepada materi yang akan kita bahas pada hari ini, ya, materi pada hari ini adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan menemukan ide pokok pada teks bacaan. Bagaimana? Sudah siap untuk menerima materi pembelajaran hari ini anak Macakusa Kabupaten Sinjai? Kalau sudah siap, ayo siapkan semua peralatannya, ayo siapkan buku tulisnya, mari kita belajar bersama. Sebelum kita masuk pada materi yang akan kita bahas, sebaiknya terlebih dahulu kita harus tahu pengertian tumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai adalah makhluk hidup yang pada umumnya memiliki batang, akar, dan daun. Ya, jadi saya ulangi, tumbuhan adalah makhluk hidup yang pada umumnya memiliki batang, akar, dan daun. Ya. Nama lain dari tumbuhan adalah pohon. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Ya. Sekarang itu tadi pengertian dari tumbuhan. Sekarang pengertian perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara. Ada yang secara generatif, ya. Generatif yang biasa kita sebut dengan istilah seksual atau kawin, dan perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual atau tidak kawin. Nah, peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai yang saya banggakan, bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Masih semangat? Masih on? Tepuk semangat. 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 Saya ulang ya. Tepuk semangat. 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 Oh, langsung ceria semua saya lihat mukanya. Ya. Nah, anak-anakku peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ada yang terjadi secara alami dan ada yang terjadi secara buatan. Mengapa disebut alami? Karena proses perkembangbiakannya tanpa melalui proses perkawinan dan tidak melibatkan bantuan manusia. Jadi, mengapa perkembangbiakan vegetatif disebut alami? Yang pertama, karena proses perkembangbiakannya tanpa melalui proses perkawinan dan tidak melibatkan bantuan manusia. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan juga tanpa melalui proses perkawinan, tapi dengan melibatkan bantuan manusia. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif alami dengan buatan, sebentar kita akan perhatikan satu persatu
masing-masing cara perkembangbiakannya. Nah, anak-anakku, peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai yang saya banggakan, perkembangbiakan secara vegetatif alami bisa melalui umbi lapis, tunas, umbi akar, umbi batang, akar tinggal, geragi, spora, dan tunas daun. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, stek, merunduk, menyambung, dan menempel. Apakah peserta didik Maca sudah tahu jenis tumbuhan apa saja yang berkembang biak secara vegetatif? Nah, pada buku peserta didik Maca terdapat 3 jenis contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, bagaimana proses perkembangbiakannya? Itu yang akan kita bahas lebih lanjut. Yang mempunyai buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa membuka bukunya di halaman 33 apabila tidak ketinggalan mengikuti materi yang sebelumnya. Bagaimana? Masih tetap semangat? Ya, masih ya, pastinya masih tetap semangat. Ibu berharap semuanya tetap semangat dan kita akan lanjutkan pembahasan kita. Contoh pertama, tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif adalah nenas atau nanas ya. Biasa kadang ada satu daerah yang menyebutnya nanas, bukan nenas. Tapi khusus untuk kita di Sinjai sudah terbiasa mengatakan nenas. Ya, nenas dapat berkembang biak dengan cara vegetatif maupun generatif. Tapi karena perkembangbiakan yang kita bahas sekarang adalah perkembangbiakan secara vegetatif, maka yang akan kita bahas adalah bagaimana nenas dapat berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tanaman nenas dapat melalui stek batang, tunas buah, tunas batang, maupun tunas akar. Yang kedua, bawang merah. Iya, saya kira kalau bawang merah tidak ada lagi yang tidak tahu ya, karena saya yakin ibunya di rumah selalu menyiapkan bawang merah di dapurnya. Atau anak-anakku sekalian, ada yang pernah membantu ibunya mengiris bawang merah? Pasti ada. Apalagi ini yang kelas 6, semuanya sudah besar-besar, otomatis sering membantu ibunya di dapur ya. Oke. Bagaimana bentuk bawang merah jika diiris? Ya. Bagaimana penampakannya itu bawang merah jika diiris? Betul sekali anak-anakku di rumah. Jika diiris, bentuk bawang merah terlihat berlapis-lapis ya. Bawang merah adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Apa itu umbi lapis? Umbi lapis yaitu daun yang berlapis-lapis membentuk umbi dan di tengahnya tumbuh tunas. Daun tersebut tersusun berdekatan dan tumbuh pada permukaan atas ruas. Umbi lapis dari tunas terluar akan tumbuh membentuk tunas baru yang biasa kita sebut siung. Ya, bagaimana anak-anak Macaku se-Kabupaten Sinjai? Kita lanjut? Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, pohon pisang. Nah, contoh berikutnya ini adalah pohon pisang. Ada yang suka makan pisang? Atau ada yang suka makan barongko? Oh, tidak boleh bilang koh. Barongki. Ada yang suka makan barongki? Pisang goreng? Atau pisang hijau? Nah, semua bahan dasarnya terbuat dari pisang. Saya salah satu orang yang sangat hobi memakan pisang. Ya. Kenapa? Karena selain mudah didapat, harganya juga murah, tapi vitamin yang terkandung di dalam pisang itu sangat baik untuk tubuh kita. Nah, jangan sampai anak-anak Macaku di rumah, peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai, tahu cara makan pisang, tapi tidak tahu
cara perkembangbiakannya. Bagaimana proses perkembangbiakan pisang? Ya. Pohon pisang berkembang biak lewat tunas. Ya. Tunas dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar, dan daun. Nah, pernahkah anak-anakku di rumah melihat pohon pisang yang masih kecil? Otomatis pernah, karena mungkin di belakang rumahnya atau di sekitar rumahnya terdapat pohon pisang. Ya. Pohon pisang tersebut tumbuh pasti di dekat induknya. Pohon pisang adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas batang. Baik peserta didik Maca, itulah pembahasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Dapat menangkap dan memahami pembahasan kita tadi. Masih tetap on? Masih tetap semangat? Baik. Sebelum kita lanjut, kita refresh dulu ya. Saya minta anak-anakku se-Kabupaten Sinjai, dimanapun kalian berada, berdiri sekarang. Ya. Saya ulangi, sekarang kita akan refresh dulu. Jadi, saya minta kepada anak-anakku sekalian se-Kabupaten Sinjai, peserta didik Maca, untuk berdiri. Ya. Ikuti gerakan yang ada pada layar monitornya atau layar HP-nya. Yang belum berdiri, silakan berdiri ya. Sambil menunggu videonya diputar.
Ya. Nah, anak-anakku, peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai, bagaimana setelah refresh tadi? Ibu yakin semua peserta didik Maca kembali segar dan semangat. Nah, sekarang kita uji daya tangkap peserta didik Maca yang ada di rumah. Amati gambar di bawah ini atau amati gambar yang ada pada layar komputer anak-anakku sekalian. Ya, sudah lihat? Sudah lihat gambarnya? Ya, amati gambar yang ada pada layar monitornya, kemudian temukan informasi bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak, ya. Jadi sekarang di layar monitornya ada satu gambar tumbuhan. Anak-anakku peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai, ya, menuliskan bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak, ya. Yang kedua, perhatikan lingkungan tempat tinggalmu atau tempat tinggal peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai. Temukan informasi tentang tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Kemudian, tuliskan pada tabel yang sudah disediakan. Tabel tersebut juga tersedia pada buku siswa. Kemudian, tuliskan manfaat dari perkembangbiakan secara vegetatif, ya. Jadi tabelnya sudah disiapkan. Anak-anakku sekalian tinggal menulis pada tabel tersebut jenis tanaman apa yang berkembang biak secara vegetatif yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal anak-anakku peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai. Nah, anak-anakku peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai, untuk menambah wawasan kalian tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, anak-anakku peserta didik Maca se-Kabupaten Sinjai bisa mencari informasi melalui internet, buku-buku, atau media lainnya. Nah, untuk memudahkan kalian saat mencari informasi melalui teks bacaan, bacalah dengan seksama agar kalian dapat menemukan ide pokok pada bacaan tersebut. Masih ingat pembahasan bagaimana mencari ide pokok pada pembelajaran 1? Ya, pasti masih ingat. Ibu berharap peserta didik Maca masih ingat. Tapi tidak ada salahnya Ibu menjelaskan kembali untuk lebih memahaminya. Ide pokok berasal dari dua kata, ide dan pokok. Ide sama dengan gagasan, yaitu rancangan yang terdapat dalam pikiran. Sedangkan pokok sama dengan inti atau utama. Ide pokok dalam paragraf adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok sama dengan gagasan utama atau pokok pikiran. Pokok pikiran sebuah paragraf terdapat pada kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama dan menjadi dasar pengembangan paragraf. Nah, itu anak-anakku sekalian. Kemudian, bagaimana caranya menemukan ide pokok? Atau bagaimana cara kita menentukan ide pokok? Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, baca keseluruhan isi paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, dalam satu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menunjukkan satu contoh ide pokok pada suatu paragraf. Perhatikan layar monitor anak-anakku sekalian atau layar monitor HP-nya. Ya, sudah lihat? Ya. Para petani banyak diuntungkan dengan memanfaatkan pupuk organik. Jangka
maka waktu kesuburan tanah menjadi semakin lama. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk juga semakin murah. Hasil panennya pun lebih menyehatkan apabila dikonsumsi. Harga jual hasil panen dengan pupuk organik di pasaran lebih tinggi. Dengan demikian, petani mendapatkan keuntungan yang berlipat. Ya. Berdasarkan langkah-langkah tadi, kita sudah bisa lihat bahwa yang menjadi kalimat utama ini berada pada kalimat pertama yang ada dalam paragraf ini. Jadi kita sudah bisa menentukan ide pokoknya bahwa keuntungan memakai pupuk organik. Ya, jadi itu yang menjadi ide pokok pada contoh bacaan yang ada pada layar HP dan monitor laptopnya. Anak-anakku, peserta didik MACA yang ada di Kabupaten Sinjai, masih semangat? Masih on? Ya. Apakah peserta didik MACA sudah paham tentang materi ide pokok dalam setiap paragraf? Saya berharap peserta didik MACA sudah paham. Dan sekarang saya menantang, ya, saya menantang peserta didik MACA se-Kabupaten Sinjai membuktikan kehebatannya, ya, dengan mengerjakan tugas yang ada pada buku siswa, ya, yang ada pada buku siswa dan yang ada di layar monitor HP-nya atau di layar monitor laptopnya. Di bukunya atau pada layar monitornya ada bacaan tentang tumbuhan sumber kehidupan. Ya. Tumbuhan sumber kehidupan, temukanlah ide pokok dalam setiap paragraf dan tuliskan dalam diagram yang telah disediakan. Ya, ini diagramnya. Ya. Ya. Setelah semua tugasnya selesai, silahkan kumpulkan kepada guru kalian masing-masing di sekolah. Nah, baik, peserta didik MACA, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap peserta didik MACA tetap semangat beribadah, semangat belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan dengan pola hidup sehat, dan juga jangan lupa untuk terus berdoa agar corona bisa segera berlalu. Nah, anak-anakku, peserta didik MACA se-Kabupaten Sinjai, melalui kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Microsoft Teams, Sinjai TV, Fuji TV, Suara Bersatu FM, keluarga besar tim MACA SD, karena tanpa kalian, live event ini tidak akan terlaksana dengan baik. Kepada pembina tim MACA SD sekaligus kepala sekolah saya, terima kasih Pak atas supportnya, beserta keluarga besar SD 84 Mangara Bombang, dan yang utama, kepada seluruh anak-anak MACAku di Kabupaten Sinjai, Bapak, Ibu guru di sekolah, orang tua wali siswa yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran ini. Tak ada gading yang tak retak, saya hanya manusia biasa yang tak luput dari hilaf. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan slogan, MACA, mandiri, cerdas, ceria, dan aktif. Saya ulangi, kita sama-sama. Saya akhiri dengan slogan, MACA, mandiri, cerdas, ceria, aktif. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke moderator.
Alhamdulillah anak-anakku sekalian, senang sekali hari ini kita telah mengikuti pembelajaran jarak jauh siswa kelas 6 SD se-Kabupaten Sinjai. Cukup menarik, cukup semangat kita mengikuti pembelajaran ini yang diantarkan oleh atau disampaikan oleh ibu guru kita yang juga sangat semangat. Olehnya itu anak-anakku semua ya, kembali kita sama-sama mereview atau mengambil sebuah kesimpulan dari pembelajaran ini, bahwasanya tumbuhan ini sangat bermanfaat bagi kita, ya kan? Jadi dengan berkembang biaknya di tumbuhan di sekitar kita, anak-anakku sekalian, maka itu membawa manfaat yang besar kepada kita, sehingga tumbuhan ini dijaga ya dipelihara, ya kita tidak boleh menebang begitu saja, tetapi harus kita mencintai daripada tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, karena itu membawa manfaat yang sangat besar. Nah, yang kedua, tentu juga kita harus memahami dari setiap bacaan yang kita baca, dari setiap alur paragraf yang kita temukan dalam bacaan itu, kita harus mencari apa sih yang menjadi inti daripada pembahasan paragraf itu. Nah, itulah yang namanya ide pokok. Karena dalam setiap bacaan ada paragraf itu, ada ide pokoknya, ada yang inti dari paragraf itu, dan ada yang menjadi penjelas, kalimat penjelas. Nah, tentu anak-anakku semua yang ada di rumah saat ini telah memahami perkara ini, mengerti, sehingga ke depan setelah mendengarkan penjelasan materi ini, anak-anakku yang ada di rumah semakin tahu dan semakin mengerti bagaimana menemukan ide pokok dalam setiap paragraf. Iya. Selanjutnya, sebelum kami undur diri dari pembelajaran ini, kami juga sangat mengharapkan kepada anak-anakku yang ada di kelas 6 SD, jaga diri baik-baik, bantu kedua orang tua, tetap kita belajar, dan jangan lupa ibadahnya sudah harus digiatkan, ya, membiasakan diri dalam kebaikan, termasuk dalam ibadah ini ada hal-hal yang sangat baik yang akan menunjang daripada pembelajaran kita yang lain. Nah, saya sapa dulu ya dengan slogan tadi, siswa Sinjai, maca, 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 harus tetap maca. Jadi harus maca. Nah, jadi baik kita di rumah maupun yang mungkin ada guru yang datang menemui kita, maka kita harus tetap semangat dalam belajar. Insya Allah Sinjai bisa terdepan dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Sinjai bisa menjadi pelopor daripada pembelajaran jarak jauh, ya. Dan kita bangga anak-anakku sekalian kalau sekiranya dengan pembelajaran yang ini kita ikuti dengan antusias, kita ikuti dengan serius, maka itu akan menjadi sebuah terobosan yang sangat positif untuk daerah kita ke depan. Tentunya sekali lagi kerjasama dari orang tua kami, para orang tua siswa sangat dibutuhkan dalam hal ini. Begitu juga dengan para guru, kita tetap semangat, bergandengan tangan, saling memotivasi satu sama lain. Jika sekiranya ada hal-hal yang masih perlu dibenahi dalam kegiatan pembelajaran ini, tentunya kami selaku tim yang diberi amanah oleh Dinas Pendidikan sangat mengharapkan masukan yang positif, ide-ide yang lebih cemerlang ke depan, kritikan-kritikan yang membangun untuk kemajuan dan lebih sempurnanya lagi pembelajaran ini, tentu kami sangat terima dan sangat kami butuhkan. Untuk itu, terima kasih
kami sampaikan kepada semua yang telah ikut bergabung pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan pada pagi hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting lagi kita semua bersama-sama senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada tim guru Macha tingkat SD dan semua yang telah mempublikasikan daripada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jazakumullahu khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.